dinyatakan sakit jiwa Oleh siapa? kepala sekolah. Kan yang menyatakan sakit jiwa dokter jiwa. Iya, tapi dia ini Pak Haji keterangannya. Surat keterangan. Nah, Belum itu dia, ada Bu. ada panggilan. Ini panggilan apa? Sangkaan pelanggaran disiplin. Ini waktu itu Ibu dipanggil dalam masalahnya apa? Saya kan minta izin ke beliau. Pak, saya izin dulu mau jualan. Minta izin ke Lampung, dia kasih. Izinnya tertulis? Enggak secara lisan Nggak bisa. gitu. Pak, mohon izinnya sebentar, saya mau ke Lampung. Mau Nah jualan. pertanyaannya begini, ya kan? Ibu kan sudah digaji oleh negara. Ya. Terus kemudian nggak ngajar karena pergi ke Lampung dagang. Berarti benar Ibu melalaikan tugas. Ya. Nah persoalan uang Ibu habis, kan negara sudah gaji Ibu. Gaji itu habis buat apa, Bu? Kalau gaji kan saya waktu sebelum kasus ini ada kasus koperasi, Pak, habis untuk menggugat di Pengadilan Negeri Tasik untuk membangun koperasi. Nggak, sebentar dulu. Masalah ini kan Ibu berarti banyak mengalami masalah. Ya. Apa kaitannya koperasi Ibu ngasih pinjam uang nggak dikasih dengan Ibu bangkrut? Nah, Kan tadi untuk persidangan dulu itu kan mahal. Pak. koperasinya digugat sama Ibu. Ya. Kenapa digugat? Kan saya ditampar sendiri, nggak dikasih apa-apa. Oh, akhirnya Terus, habislah uang untuk gugatan ke pengadilan. habis ya, Hancur lah Ibu. hancur lah. Kan? Nah artinya bahwa uang gaji Ibu sebagai guru habis oleh kegiatan spekulasi Ibu di luar sebagai guru. Ya kan? Berdampak pada Ibu mengalami kekacauan dalam mengajar, saya lihat begitu. Ibu ini ingin sekarang bisa kembali mengajar dengan baik di sekolah. Ya ingin, tapi saya ingin pencemaran nama baik saya yang tadi yang saya dinyatakan sakit jiwa, ini kan sudah nyampe ke kepolisian. Pak Kadis, ke Polsek. saya minta nomor telepon Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasik. Ini ada guru yang ngadu ke sini, mulai jauh. Apun tenang ya Pak Ya, Ustaz. Kota Tasik ya, Kota Tasik. Menurut saya Ibu sekarang ini gini, kalau Ibu lagi berkutat lapor lagi, Ibu jadi capek. Ya. Jangan ya. Ibu kan pengen mengajar lagi. Intinya adalah hubungan Ibu dengan kepala sekolah ingin dipulihkan. Sehingga kedua-duanya saling percaya dan Ibu akhirnya bisa ngajar. Tapi masalah pencemaran nama baik ingin dipulihkan kembali nama saya. Ya Jangan makanya lupa. kan begini katanya Ibu. Ibu kalau melalui proses hukum capek lagi. Nah. Ini teh proses di Polsek. Kepala sekolah mau ngasih 10 juta kompensasinya. Tidak saya terima karena dana sertifikasi yang saya juga kan 10 juta ditolak. Ibu pengennya gimana? Pingin ada keadilan. Memang Keadilannya untuk pengen apa? Ya kerugian immaterialnya. Ya Ibu ke pengadilan, jangan ke saya kalau begitu. Kata kemarin ini Ibu ada. kalau ingin menggugat kepala sekolah karena nama baik Ibu dicemarkan, karena Ibu dianggap sakit jiwa, dan jangan ke saya, datangnya ke pengadilan. Iya. Ibu melakukan gugatan ke pengadilan yang bersifat perdata. Kalau datang ke saya mah nggak usah rumit. Ibu nggak usah rumit lagi nyari perkara baru yang membuat Ibu menjadi rumit. Orang itu cilik putih celak herang cang bulan 14 jalan gede sasapuan. Asak hampura, mau dibilang gelo sama batur nggak apa-apa, nu penting mah urang ulah gelo. Ini Pak, persoalannya kan sekarang sedang sidang di Pengadilan Negeri Kota Tasik. Oh Ibu tes ayah sidang sekarang. Menuju gugat perdata sareng kepala sekolah. Ibu menggugat perdata ke kepala sekolah. Iya, Terus tentang tujuan datang ke saya, Ibu mau apa? Minta bantuan hukum. Nggak mau. Karena Nggak mau, ngabisin duit. kata pengacara begini, Sena, Bu, ini kasus harus ada saksi ahli yang Artinya kan butuh menyatakan duit untuk bahwa melakukan ini- gugatan. Iya. Iya kan? Ibu meminta bantuan uang ke saya untuk bantu pengacara. Bukan minta uang ke Bapak. Minta apa? bantuan hukum orang yang Ya itu kan kudu dibayar, Bu. Oh, leres.
mencari saksi ahli untuk dihadirkan ke pengadilan untuk menjadi saksi ahli bahwa ibu tidak sakit jiwa. Ya gampang, tinggal pengacara menghadirkan dokter kejiwaan. Untuk membuktikan bahwa perkataan sakit jiwa ini kena pidana atau tidaknya, harus ada orang ahli hukum yang menangani perkataan ini. Oh, ahli tata bahasa. Mohon. Ahli bahasa. Ya banyak di Unpad, Bu. Katanya cenah Bu, ini teh minta sekitar 20 juta. Ya makanya ujungnya duit lagi. Sekarang ibu teh udah susah. Udah susah, ibu nggak punya duit. Habisnya gajinya udah habis. Ya. Sekarang ibu berperkara lagi ke pengadilan, ngeluarin lagi duit yang untuk didapatnya belum tentu ada. Sekarang kepala sekolah digugat sama ibu, kepala sekolahnya ke ibu harus bayar ganti kerugian material dan imaterial 200 juta. Emang kepala sekolahnya bisa bayar? Bisa pada kaya raya. Belum tentu. Ibu mah berarti Jangan. Sama kalau banyak hartanya. Enggak. Saya bukan tipe Deddy Mulyadi yang suka gugat di pengadilan. Saya itu paling nggak suka orang gugat-gugatan urusan duit. Ya. Saya mah selalu ngajarin sama orang, ya udah kalau orang salah kita maafkan. Kalau kita salah kita meminta maaf. Kalau masuk pengadilan yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Duit ibu mungkin beak. Gini Pak, persoalannya saya sudah minta maaf ke rumah beliau. Bukan kepala sekolah, tinggal minta maaf ke ibu, salaman sudah. Kalau juga kepala sekolah mau mengganti karena ibu dihilangkan hak mengajarnya, ganti dalam bentuk uang, ya seperak 2 perak terima aja, siapa tahu itu jadi berkah. Iya. Lebih baik udahlah, nggak usah sengketa-sengketaan, saling memaafkan dengan kepala sekolah. Maksud sayanya maaf ya Pak, minta tolong ke Minta tolong ke saya mau ngapain? Minta uang untuk mendanai ini. Nggak mau. Ngapain saya harus membiayai sebuah orang yang lagi berperkara bersengketa? Ngapain? Daripada 20 juta dikasihin ke ibu, saya mending bangun rumah rakyat miskin. Gitu. Ya, gitu. Ngapain ibu dibikin ribet? Hidup tuh cuma sekali, isi dengan kebaikan, jangan isi dengan kerumitan. Tapi saya teh masih apa ya Pak, unek-unek gitu. Abi mana Bu, apakah dendam ibu membuat ibu bahagia nggak? Jadi istilahnya mah Udah abi pertanyaan mah. saya. Apakah dendam ibu membuat ibu bahagia nggak? Membuat ibu tenang? Membuat ibu jadi makan enak? Membuat ibu jadi tidur nyenyak nggak? Alhamdulillah Pak, kalau masalah tidur nyenyak terus walaupun makan seadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai saya Ibu kalau bawa sehat. Allah, nih Bu, nih. Ibu kalau bawa Allah, hatinya bersih. Karena masalah sakit hati itu tidak akan punah sampai kapanpun. Tapi saya mah sementara dia belum pensiun, saya tidak akan mengajar kecuali kalau dia sudah pensiun. Pertanyaannya adalah ketika ibu tidak mengajar, ibu nggak rugi? Sebelum kepala sekolah itu pensiun dari SD itu saya tidak akan mengajar, gitu aja lah, demi hati Terus saya. kalau ibu tidak mengajar, ya ibu ngajuin aja berhenti jadi pegawai negeri. Karena Tugas proses guru hukum ngajar. ini Pertanyaan belum gini loh, selesai. dendam ibu mengorbankan siswa. Ibu dendam sama kepala sekolah, tapi ibu ngorbanin siswa. Siswa dosa nggak? Ada apa sekarang mahasiswa mengajar menggantikan saya? Bukan ibu. Ibu orang lain tuh rindu ingin ngajar, Bu. Rindunya seorang guru itu ingin mengajar. Saya sebagai orang yang didatangi oleh ibu, saya minta ibu mengajar dengan baik di sekolah. Amin ya. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ibu sekarang gugat kepala sekolah, duit belum tentu dapat, duit ibu habis. Itu duit ibu habis. Saya tidak mau ngasih duit sama orang untuk melampiaskan dendamnya. Gitu. Ya terima kasih Pak Haji ya, walaupun saya dalam keadaan abi teh ningal tina ieu geuning anak. Ya. Ya YouTube, jadi Mulyadi penolong, baik, Abi toleran. teh- Ya abi yang teh- ditolongnya siapa dulu? Iya,
penasaran gitu abdi teh hapuntenna abdi teh nya ujug tumor ujug. Mohon teu sawios. Ibu yang ditolongnya siapa dulu? Kalau ibu hari ini rumahnya roboh, ya saya bantu. Saya harus bantu ibu untuk gugat ke pengadilan, untuk bayar pengacara. Dan saya sudah menyarankan bahwa itu adalah perbuatan sia-sia yang menambah permusuhan, membuat kekisruhan di dalam sebuah sekolah, di mana guru menggugat kepala sekolahnya, dan itu ngorbanin murid. Ibu damai, baik, makan enak, besok ketawa-ketawa lagi, ngajar lagi dengan baik. Siapa tahu dengan cara itu rezekinya mudah mengalir. Amin ya. Dendam tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya. Dendam menyiksa diri dan menghamburkan duit untuk membalas dendam. Hartos pisan atuh nuhun ti ujangna pangintennya. Sanes pipujang, sanes. Ingat kan mereka guru. Mohon Gitu. panginten ku abdi janten hiji kata mutiaranya tentang tidak menyelesaikan masalah. Tidak perlu kata mutiara. Yang penting mah ibu cabut gugatan perkara, kembali mengajar damai dengan kepala sekolah. Kalau untuk mencabut gugatan saya mah tidak bisa. Ya nggak Pak. usah, buat apa itu kata tidak jadi mutiara. Ya, ibu Karena ya. semua belum selesai. Ya udah terserah ibu. Nanti ibu mau pinjam duit dari mana lagi? Ya, makasih Pak. Ya, gugatnya. Saya bantu ibu bukan untuk gugat, karena ibu kesini meninggalkan ngajar, ninggalin suami di rumah yang sedang sakit. Saya bantu ibu untuk ongkos dan untuk suami yang sakit. Bapak atur nuhun Ya. bapaknya. Bukan untuk yang gugat-gugatan, saya nggak mau. Ya, Bapak atur nuhun. ya, sehat.